Shalom Tuhan, puji syukur kita panjatkan kehadapan hadirat Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahannya, kita masih ada sampai saat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada hari ini, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami masih ada sampai saat ini, kami masih dapat beribadah pada saat ini dan melakukan segala kegiatan kami. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah online kami pada hari ini. Tuhan berkati supaya dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa ya Tuhan buat setiap pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik tim pemuji, pendoa, maupun ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dengan kekuatan dan rahmat-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan umat Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan berkati supaya kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan kesungguhan hati kami. Karena kami percaya ibadah kami pada waktu kami melakukannya dengan baik, maka semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kalau hari ini Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Kita sembah Dia, Raja di atas segala raja. Dari segala suku, kaum dan bangsa datang berkumpul di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bangsa datang berkumpul di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Dari segala suku, kaum dan bangsa datang berkumpul di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Haleluya. Sebab nama Tuhan Raja di atas segala raja. Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya.
Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ini doa kami Tuhan, bagi generasimu pada hari ini. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Kami puji Engkau Raja di atas segala raja. Namamu besar Tuhan, di atas segala bangsa-bangsa. Hanya Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Lawatlah setiap kami.
Tuhan dipuji dan disembah di tempat ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Haleluya. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Kami angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. genapilah Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapilah ya Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati dan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kalau sebentar ini Tuhan kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengurapi Tuhan pemberitaan firman ini Tuhan, supaya saat benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh mendapat tempat yang terbaik di hati kami, dan boleh terus bertumbuh, bahkan kami terapkan dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami boleh terus selaras dengan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya kalau kita mengangkat hati dimanapun kita beribadah, hadirat Tuhan akan menaungi hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Murah Hati. Lukas pasal 6 ayat 36 berkata demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati artinya suka memberi atau mudah memberi, tidak pelit. Tetapi murah hati juga berarti penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Itu menunjukkan bahwa murah hati tidak berarti hanya memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Tetapi kita memiliki sifat menyayangi orang lain,
penuh kasih, suka menolong, dan berbuat hal-hal yang baik. Tuhan mau kita menjadi umat yang memiliki kemurahan hati. Kenapa? Yang pertama, karena ternyata murah hati adalah sifat Allah sendiri. Dalam Matius 5 ayat 45 sampai 48 dikatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu sangat baik dan Dia memberikan matahari serta hujan kepada orang yang baik dan kepada orang yang jahat, tidak membeda-bedakan. Sehingga kalau kita hanya memberi salam kepada orang yang baik kepada kita, kita hanya menolong orang yang memang kita ada hubungan dekat dengan dia dan dia mengasihi kita, apa lebihnya kita dari orang yang tidak mengenal Tuhan? Saudara, bukankah Tuhan tetap berbuat kebaikan kepada para ateis, kepada para penentangnya? Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama, konsep hidup iblis, balas yang baik dengan yang jahat. Air susu dibalas dengan air tuba, itu setan. Tapi yang kedua, balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Itu konsep hidup manusia. Tapi Tuhan ingin agar kita punya konsep hidup ketiga. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan wujudnya adalah bermurah hati kepada orang lain, sama seperti Bapa di sorga yang adalah murah hati. Yang kedua, mengapa Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang murah hati? Karena ternyata murah hati adalah buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian kemurahan. Buah roh adalah karakter orang yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ini sebetulnya bukan sifat pembawaan asli atau awal kita, tapi setelah Roh Kudus ada di dalam hati kita, Dia membawa kasih Allah, dan salah satu wujud kasih adalah murah hati. Karena 1 Korintus 13 berkata, kasih itu murah hati. Berarti kalau kita penuh dengan Roh Kudus, cirinya adalah murah hati, tidak suka mendendam, tidak memiliki kepahitan. Tetapi sebaliknya, kalau kita merasa diri kita orang Kristen yang penuh Roh Kudus apalagi, tapi suka marah, dendam, jengkel sama orang lain, bukan Roh Kudus, mungkin roh jahat yang sedang menguasai kita. Sebab buah roh itu adalah kemurahan hati. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kemurahan hati itu pertama-tama kita bisa lihat di dalam diri Allah sendiri. Karena Tuhan itu murah hati kepada kita, maka kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman. Dan karena Allah itu murah hati, maka kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan. Mestinya kan kita orang berdosa dihukum, tapi Tuhan mengampuni dosa kita sehingga kita tidak dibinasakan di neraka. Mestinya kan kita orang berdosa tidak menerima keselamatan, tapi Tuhan memberikan sebagai anugerah kasih karunia, artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima keselamatan, itu semata-mata karena kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan, dan bukan karena jasa-jasa kita umat manusia. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Belum bertobat, belum suci, belum melakukan apapun yang merupakan kehendak Allah, Yesus mengambil inisiatif mati di kayu salib. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita.
yaitu kita yang percaya kepada Yesus. Allah juga membenarkan kita di dalam Kristus. Lagi pula Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Ini lebih luar biasa lagi. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Saya mau bilang begini. Seorang hakim yang menjatuhkan vonis atau keputusan, kamu tidak bersalah. Tidak seharusnya hakim itu kemudian berkata, dan saya juga menyatakan, mulai hari ini saya mengangkat kamu menjadi anak saya dan kamu akan mewarisi seluruh harta milik saya. Menyatakan orang itu benar adalah satu hal, tetapi tidak serta-merta dan tidak harus, bahkan mungkin gak ada hakim yang menyatakan kepada terdakwa, kamu bebas, kamu benar, lalu ditambah, kamu sekarang jadi anak saya. Gak ada, saudara. Hanya Allah yang melakukan itu. Karena kasih dan kemurahan hatinya, kita dibebaskan dari hukuman api neraka aja. Aduh, itu luar biasa anugerahnya. Kok mau-maunya Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, sehingga kita disebut sebagai anak yang bisa memanggil dia sebagai Bapa. Ada keintiman. Inilah kemurahan hati Tuhan. Kalau Tuhan lihat salahnya kita masuk neraka semuanya, saudara. Tapi karena dia murah hati, dia meluputkan kita dari hukuman dan memberikan kehidupan yang kekal. Karenanya kita harus mencontoh sifat Allah ini. Siapa tokoh di dalam perjanjian lama yang kita bisa tiru teladannya dalam kemurahan hati? Salah satunya adalah Daud, saudara. Ketika Daud menjadi raja, dia bertanya kepada para pengawalnya, kamu tahu nggak masih ada keturunan Raja Saul nggak yang hidup? Mungkin pengawalnya pikir, wah gawat nih, jangan-jangan Daud akan membantai, membunuh semua keturunan Raja Saul. Karena Saul itu kan raja yang pernah berkali-kali mencoba membunuh Daud. Jangan-jangan balas dendam nih. Lalu seorang bilang, ada raja, dia adalah Mephiboset, cucunya Raja Saul, masih hidup. Tapi dia sudah timpang kedua kakinya, gak bisa apa-apa. Tapi raja berkata, suruh ke sini. Orang berpikir juga, aduh mau diapain ini. Tapi ternyata ketika Mephiboset dengan ketakutan datang kepada Daud, berlutut, dia bilang, bangun Mephiboset, mulai hari ini kamu akan kujadikan anakku. Kamu makan sehidangan dengan aku. Yang pertama, Daud mengampuni kesalahan daripada Saul dan juga berimbas pada keturunannya. Dia tidak bunuh, dia tidak membenci, dia tidak dendam, dia mengampuni. Bukankah ini ciri dari kemurahan hati? Yang kedua, dia menjadikan Mephiboset sebagai anaknya yang boleh makan sehidangan dengan anak-anak raja yang lain, anak-anaknya Daud. Dan yang ketiga, saudara, dia memberikan harta Saul karena dia bilang, mulai hari ini Mephiboset, kamu sudah gak usah tinggal di rumah orang lain, kamu tinggal di istana, dan seluruh harta milik Saul yang sudah diambil oleh orang-orang dikembalikan kepadamu. Jadi dalam satu hari Mephiboset yang kere ini, saudara, yang melarat, jadi kaya raya dan punya kedudukan yang tinggi. Karena apa? Kemurahan hati daripada Daud. Sampai Mephiboset berlutut dan bilang, aku ini anjing mati. Mengapa engkau memperhatikan aku? Aku diampuni, aku dijadikan anak raja. Aku mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Apakah karena kebaikan Mephiboset? Sama sekali tidak. Ini adalah kebaikan Daud. Dan apa yang dilakukan Daud cerminan dari apa yang dilakukan Allah kepada kita. Dia telah mengampuni segala dosa kita. Dia menjadikan kita anak raja di atas segala raja. Kita bisa makan sehidangan dengan dia. Kita bisa menerima firman Allah, makanan rohani yang merupakan rahasia Tuhan yang disampaikan kepada anak-anaknya.
Bahkan dia memberikan kepada kita harta rohani, warisan sorgawi, hidup kekal. Kita akan memerintah selamanya bersama dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Contoh yang lain dalam perjanjian baru. Ini dikisahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Orang Samaria yang murah hati. Satu kali ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dirampok di tengah jalan. Ditelantarkan hampir mati. Imam lewat. Kasihan tapi tidak menolong. Orang Lewi juga lewat. Tapi dia tidak mau memberikan bantuan. Karena mungkin mereka pikir, jangan-jangan ini cuma siasat. Pura-pura mati waktu aku berhenti, lalu menolong dia. Ini teman dari para penyamun ini datang, lalu akhirnya saya yang kena celaka. Cepat-cepat aja. Kalau imam mikir gini, loh saya kan mesti tugas di bait suci, dan menurut hukum Taurat, orang yang memegang mayat itu najis, tidak boleh pelayanan di bait suci. Lah saya kan sudah siap pelayanan, nanti najis, gak boleh pelayanan. Udah, tinggalin saja. Tapi Yesus memberikan contoh ketiga, orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu diremehkan sama orang Yahudi, saudara. Dan hubungan mereka juga gak rukun. Tapi melihat orang ini, si Samaria yang dianggap warga negara kelas 2. Karena sudah dianggap bukan Yahudi asli, sudah blasteran, sudah campuran. Dia yang ternyata menolong orang yang terluka ini. Saudara, murah hati berarti ketika melihat ada orang yang kemalangan, kita berbelas kasihan. Dan lebih daripada itu, kita melakukan tindakan nyata, bahkan rela berkorban untuk menolong orang itu, bahkan tidak mengharapkan balasan, tulus. Lihat orang Samaria ini, dia mengobati lukanya, dia menggendong dan menaruhnya di keledainya, membawa ke rumah penginapan, memberikan minyak dan anggur, dan memberikan uang kepada pemilik penginapan. Dia bilang, saya masih ada urusan bisnis, nanti setelah selesai saya balik lagi, ini uangnya, tolong rawat dia, kalau kurang nanti saya bayar. Ini orang yang dia tidak kenal, gak ada untungnya, dia gak minta balasan apa-apa. Semua karena rasa iba, rasa kasihan, tapi kemudian dia bertindak. Kalau saudara lihat ada orang susah lalu geleng-geleng kepala berkata, cek, kasihan sekali. Tapi kita nggak menolong, buat apa saudara? 1 Yohanes 3 ayat 17-18 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena kasih Allah itu dari atas selalu mengalir lewat kita. Kalau kita tidak tergerak hati menolong orang lain, jangan-jangan kita tidak pernah mengasihi, mendapatkan kasih Allah. Karena kalau saudara disentuh oleh kasih Allah, kita akan mengalirkan kepada orang lain. Saya ingat di Jakarta ada bapak-bapak yang hampir tiap hari bawa besi, tongkat besi saudara, yang di bawahnya itu ada magnet. Dia suka lihat di pinggir jalan. Kenapa? Suka ada orang-orang jahat. Orang jahat ini suka tabur paku di mana-mana. Sehingga kalau ada motor, mobil melintas, jep, kena paku, kempes bannya, begitu berhenti, diperes sama gerombolan ini. Jadi si bapak bawa tongkat besi dan dia ambilin itu paku-paku dengan magnetnya. Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Siapa yang dia tolong? Dia juga nggak kenal. Apakah ada resiko? Oh iya, bisa digebukin sama itu orang-orang jahat, tapi dia melakukannya. Saudara, bukankah ini bukti kemurahan hati yang nyata? Ada seorang pemuda yang jalan-jalan di pinggir pantai, kemudian dia lihat ada banyak sekali binatang laut yang dikenal dengan nama bintang laut, ya. Lalu dia ambil bintang laut, yang pertama dia lempar ke dalam air, bintang laut yang kedua dia lempar ke dalam air.
Oh saudara, banyak sekali bintang lautnya. Dan seorang teman yang menyertai dia bilang, ngapain kamu lempar itu? Kasihan kalau lama-lama di pasir kan mati. Dia kan perlu air, udahlah saya lempar aja. Ah percuma, ini kan ribuan ini bintang laut yang lagi terdampar. Kamu cuma lempar beberapa kan apa gunanya? Dia bilang, memang aku gak bisa tolong ribuan, tapi setidaknya yang satu ini aku bisa tolong. Yang satu lainnya aku bisa tolong. Saudara, kita gak bisa menolong orang di seluruh dunia, tapi orang yang ada dalam lingkungan kita yang terdekat, keluarga kita, teman-teman kita, orang yang ada di sekitar kita. Bukankah kita bisa membuat perbedaan dalam hidup mereka kalau kita berempati dan peduli kepada mereka? Ada beberapa bentuk praktis kemurahan hati yang saya rasa kita perlu lakukan. Misalnya, kalau saudara melihat tetangga saudara, khususnya orang tua yang sedang kerepotan, misalnya dia baru pulang dari pasar kah atau dari kendaraan dan dia harus angkat-angkat padahal badannya kecil, sudah tua. Mengapa kita tidak menghentikan langkah dan kemudian berpaling dari kesibukan kita dan berkata, Nek, saya yang tolong. Dan saudara yang mengangkatkan barang-barangnya ke rumahnya. Nggak usah minta balasan apa-apa karena memang itu bukan motivasi kita. Kita adalah manusia yang harus saling tolong-menolong. Kelihatannya sederhana, tapi itu adalah bentuk kemurahan hati yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Kalau saudara punya teman dan mungkin saudara dengar dia lagi ada masalah, bagaimana kalau kita telepon, just say hello. Mudah-mudahan kalau dia terbuka hati mau ngomong, kita bisa memberikan beberapa masukan. Atau mungkin ada teman yang perlu kita untuk curhat. Kita mungkin banyak kesibukan, tapi saudara bermurah hatilah. Berikan waktu saudara duduk, mungkin sambil ngopi, mendengarkan keluh kesahnya. Dan saudara memberikan sedikit masukan, jangan lupa menutupnya di dalam doa. Karena waktu kita berdoa, Tuhan Yesus sendiri akan hadir dan memberikan jalan keluar. Saudaraku, bersikaplah baik kepada orang-orang yang belum kita kenal, orang asing maksudnya. Misalnya kita lagi di kerumunan orang atau di mana, di tempat tertentu. Lalu kemudian kita mesti antri. Ya kita antri, jangan nyelonong-nyelonong. Walaupun kita nggak kenal semua orang. Orang Indonesia itu kadang-kadang kurang sabar ngantri, saudara. Jadi kalau misalnya di Singapura atau di Eropa gitu ya, suka begitu. Wah, dimarah-marahin sama orang, suruh mundur. Wah, jadi waktu ditanya, are you Indonesian? Ya beberapa orang bilang, no, I'm Filipin katanya. Karena kan mirip-mirip orang Filipin. Karena orang Filipin rupanya agak lebih tertib barangkali dengan orang Indonesia. Nah salah satu taktiknya nih, kalau ngantrinya panjang, dia suruh anaknya yang masih kecil. Kamu ke depan dulu ya, 5 langkah. Anaknya kan jalan 5 langkah. Ibunya kemudian ikut. Oh kamu ada di sini ya, nah ya udah dah, mama temenin. Jadi dia lebih depan saudara. Ini akal bulusnya ada aja ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mari kita bersikap baik pada orang asing, orang lain, antri, bersikap ramah, tidak marah-marah. Beri komentar positif di sosial media. Kalau misalnya saudara pesan apa itu, Gojek misalnya, Go-Kart. Apakah saudara memberi bintang yang bagus kepada pengemudinya setelah kita turun? Bintang 5 misalnya. Atau nyebelin bintang 1 aja, lalu saudara komen panjang-panjang. Dan besoknya orang itu dipecat dari pekerjaannya. Pada sekarang ini susah sekali cari pekerjaan. Apakah kita sampai hati berbuat jahat kepada orang lain hanya dengan komen kita? Beberapa minggu yang lalu Microsoft, sebuah perusahaan di Amerika Serikat dalam bidang sosial media, internet dan sebagainya, memberikan sebuah hasil daripada data penelitian. Dan dari data itu ditunjukkan bahwa dalam penelitian mereka, netizen yang dianggap paling tidak sopan di dunia, salah satunya dari Indonesia. Wah, marah netizen Indonesia.
kolom komentar di Microsoft, waduh dimaki-maki. Sampai akhirnya ditutup itu kolom komentar, saudara. Dan memang membuktikan netizen Indonesia tampaknya paling tidak sopan ini. Kata-kata kebencian, kutukan, dan sebagainya. Bagaimana bangsa kita bisa maju dan dihargai kalau mentalitas masyarakat seperti itu. Karena itu Presiden Joko Widodo berkata perlu revolusi mental. Dan saya berkata perlu perubahan yang dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Kalau orang sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, sehingga kemurahan hati nampak. Hal lain apa yang sederhana yang kita bisa lakukan supaya pulang dari ibadah secara praktis kita bisa melakukannya. Rayakan, bahkan kalau bisa beri hadiah. Mungkin kalau anggota keluargamu atau temanmu berulang tahun, ya bagus kita memberikan setidaknya WA atau SMS selamat ulang tahun ya. Atau kita telepon selamat ulang tahun. Bagus juga kalau saudara kirim kue atau kirim bakmi barangkali supaya dia panjang umur sebagai simbolnya. Saudara-saudara, hal yang kecil tapi itu menyenangkan. Beri tip kepada pelayan restoran. Saudara-saudara, kalau saudara makan di luar, suka kasih tip enggak? Ah, nggak usah, kan udah digaji, udah ada itu, oke. Tapi kan kemurahan hati itu artinya memberi lebih dari yang dituntut, lebih dari yang seharusnya. Kalau saudara pesan makanan kepada Gojek, saudara selain kasih bintang, saudara suka kasih tip atau tidak? Apa sih artinya memberi tip 2.500 atau 5.000 rupiah? Nggak bikin dia kaya. Atau 10.000, nggak bikin dia kaya raya. Tapi dia senang, dia bisa tersenyum. Saudara sekalian, lakukan sesuatu kepada yang lain. Jadi pulang dari tempat ini ingat, kalau makan di luar dan sebagainya kasih tip. Sebab orang juga kerjakan gajinya sangat terbatas. Dan kalau kita bisa memberikan berkat, walaupun tidak terlalu besar menurut tukaran saudara, itu adalah sebuah kemurahan hati. Memberi lebih dari seharusnya, lebih dari yang diharapkan. Kasih barang-barang bagus kepada anggota keluarga saudara atau kepada temanmu. Kalau ngasih itu jangan yang udah nggak kepake, yang udah butut, yang udah sisa, ya. Karena orang lain itu kan bukan tong sampah, saudara. Kenapa saudara tidak kasih yang terbagus? Kalau ada para wanita, ibu-ibu khususnya yang punya tas-tas branded banyak, coba saudara hitung selama kita banyak di rumah ini, ada berapa puluh tas di sana. Nganggur tuh ada yang bertahun-tahun gak pernah dipakai. Kenapa nggak kasih adikmu atau ponakanmu, kasih yang mereknya ternama. Tapi mahal nih Pak, justru kasih yang bagus, jangan kasih yang jelek. Saudara kalau dikasih orang mau yang jelek atau yang bagus? Kalau orang kasih, kita mau yang bagus. Kalau kita kasih yang jelek saja. Kira-kira begitu kan ya? Kan hidup licik kalau begitu saudara. Ayo kita murah hati. Memberi uang kepada orang yang berkekurangan. Itu juga wujud daripada kemurahan hati. Bahkan kalau saudara mendengar gereja atau pelayanan butuh dukungan doa dan dana, kita juga bisa terlibat untuk memberikan persembahan supaya pelayanan tetap bisa berkembang oleh anugerah Tuhan. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada dua berkat yang dicatat di sini. Yang pertama, orang yang murah hati akan berbahagia. Karena memang terlebih bahagia memberi daripada menerima. Orang yang suka memberi dalam kemurahan hati, merasa hidupnya bermakna. Rasa sosial mengasihi sesama lebih nyata. Dan saudara sekalian, tiap kali kita bisa memberkati orang lain, kita loh lebih bahagia, kita lebih bersyukur karena tangan di atas selalu lebih mulia dari tangan di bawah. Dan saya berusaha mempraktekkan itu juga dalam hidup saya secara pribadi. Bahkan dikatakan orang yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan. Pintu berkat dibuka
Karena Tuhan lihat dari sorga, ini anakku yang satu, cocok hatinya dengan saya. Maka berkat itu akan melimpah dalam hidup ini. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau kelakuanmu jahat, sebetulnya engkau bukan menjahati orang. Pada hakikatnya engkau menjahati dirimu sendiri. Tapi kalau saudara murah hati, engkau berbuat baik kepada diri sendiri. Berkat-berkat ilahi akan mengalir ketika kita melakukan kemurahan hati kepada sesama. Amsal 28 ya, ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kalau kita memberi kepada orang miskin, Tuhan bilang kamu tidak akan kekurangan. Tuhan akan mensuplai berkat itu. Dan jangan pernah bilang, oh Tuhan nanti kalau sudah kaya baru saya memberi kepada orang lain. Saudara ingat, 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan menjadi berkat bagi 5.000 orang. Tapi sebelumnya ditaruh dulu di tangan Yesus. Apakah setelah Yesus mendoakan 5 roti itu berubah jadi 5 roti bantal yang gede-gede? Atau 2 ikan yang kecil itu tiba-tiba berubah jadi ikan paus? Sehingga semua orang bisa makan kenyang? Enggak. Waktu Yesus berdoa rotinya tetap kecil, ikannya tetap kecil. Tapi waktu dia membagi-bagikannya, mujizatnya terjadi. Enggak pernah habis apa yang dibagikan itu. Itu sebabnya jangan doa, Tuhan jadikan saya orang kaya baru saya sumbang gereja, saya sumbang panti asuhan, saya sumbang orang miskin. Itu bukan cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan, apa yang ada padamu belajar menabur. Apa yang saudara punya sedikit, tapi waktu engkau bagi, mujizat pelipat gandaan akan terjadi. Apa yang saudara bagi tidak akan habis-habis. Karena Tuhan akan selalu menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Amsal 11 ayat 24-25 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dunia mengajarkan hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab bilang, ada orang berhemat selalu kekurangan. Ciri supaya kita kelimpahan apa? Belajar menabur. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Belajar menabur. Miliki hati yang berkecukupan, bersyukur, menabur. Itu kunci diberkati Tuhan. Saudara sekalian, hemat pangkal kaya itu ekonomi dunia. Tapi Alkitab berkata menabur menyebabkan berkat Allah melimpah. Karena sumbernya dari Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin kita mampet, macet. Tapi mengalirkan kepada orang lain. Ayat penutup Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan pernah utang gak saudara sama kita? Gak pernah kan? Kita yang banyak utang sama Tuhan. Tapi Alkitab bilang kalau engkau memperhatikan orang lemah, engkau seakan-akan kasih pinjam sama Tuhan. Dan kalau saudara memiutangi Tuhan, Tuhan bayarnya gak lama-lama. Dan Tuhan gak pernah bayar persis seperti apa yang saudara pinjamkan kepada dia. Dia berkati kita dengan berkat yang luar biasa. Mau gak kita jadi orang yang memiutangi Tuhan? Caranya sederhana. Perhatikan orang yang lemah. Karena waktu engkau memberi kepada orang yang lemah, Tuhan di sorga lihat, wah dia memberikan utang sama saya mesti balas. Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling kecil, paling hina, kamu sudah melakukan bagiku, kata Tuhan. Dan kalau kita bermurah hati, saya jamin pintu kemurahan hati Tuhan akan terbuka dan dinyatakan dalam hidup saudara. Pada masa-masa pandemi ini, tetap ikuti prinsip firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati yang berkemurahan, penuh kasih, suka menolong orang lain, tidak hanya secara materi, tapi dengan perhatian, dengan pujian, dengan bantuan, dengan pertolongan,
dengan doa, tapi juga kalau saudara mampu dengan harta benda, dengan keuangan, Tuhan melihat dan berkata, orang ini memiutangi aku akan membayar segera dan melimpahi berkat yang luar biasa. Ini doa saya, saudara semua yang mengikuti firman Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohmu diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan ingin agar kita teguh di dalam Dia melalui kesulitan. Karena kesulitan yang terjadi dalam hidup kita seringkali merupakan proses supaya kita lebih sabar, punya karakter seperti Kristus. Tahukah saudara, kerang adalah binatang yang refleksnya kurang cepat. Sehingga kalau ada kotoran atau pasir yang masuk, maka rumah kerang itu baru menutup pelan-pelan. Dan tentu ini akan menimbulkan kesakitan bagi kerang itu. Tetapi ternyata setiap kali kerang merasa sakit, dia mengeluarkan cairan yang akan menetralisir rasa sakit itu. Dan cairan itu lama-lama menggumpal, mengkristal. Dan itulah yang diambil oleh orang, mutiara. Jadi mutiara adalah hasil tangisan seekor kerang. Seringkali dalam kehidupan ada kesulitan-kesulitan, masalah yang membuat kita menderita, membuat kita menangis bahkan. Tetapi sabarlah, karena itu adalah proses yang membuat kita dewasa. Sehingga akhirnya kita akan muncul seperti mutiara yang berharga. Yang penting adalah sikap hati yang benar, supaya kita tidak bersungut-sungut, mengomel, tetapi bersyukur di dalam segala perkara. Dan itulah yang membuat kita teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita telah selesai. Saya percaya bila kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, kita pasti mengalami kekuatan dan juga sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menerima doa berkat yang disampaikan oleh hambanya, terlebih dahulu kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana kami tetap masih bersekutu dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk hal ini semuanya, karena hadirat-Mu, kekuatan-Mu yang kami alami, ya Bapa. Dan kami berdoa untuk mereka yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas mereka semuanya. Dan Tuhan Engkau memberkati juga kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan dimanapun kami berada, sungguh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, baik di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, dan dimanapun hamba-Mu berada, boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dibawa bagi Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh terus menguatkan iman kami dan mendewasakan rohani kami
dalam melewati hari-hari yang penuh tantangan ini. Kami percaya bila Tuhan bersama dengan kami akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, supaya terus nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pembina rohani kami, mulai dari Om Julius, Pak Rubin Adi, Pak Suwito, dan juga Pak Suryanta, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di GPI Kedoya. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga lewat bimbingan mereka Tuhan, kami terus didewasakan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPI Kedoya, mulai dari anak sekolah minggu, teens, youth, dan juga seluruh umat Tuhan yang ada, yang beribadah di GPI Kedoya. Kiranya Tuhan Engkau terus sertai kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan pulihkan kami, dan kami terus bersatu di dalam bersekutu dengan Tuhan. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa ini ya Bapa. Berkatilah pemimpin kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang ada di daerah, bahkan sampai kepada pelosok-pelosok Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat, kekuatan, takut akan Tuhan, sehingga mereka semuanya menjalani tugas yang ada ini dengan baik untuk kemajuan bangsa ini Bapa. Kami percaya bangsa ini ada di dalam hati-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu buat bangsa kami, supaya banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, bahwa Yesus itu juru selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Biarlah Tuhan Engkau sendengkan telinga-Mu atas seruan kami, dan Engkau Tuhan menjawab kami seturut dengan kehendak-Mu, karena kami percaya jawaban Tuhanlah yang terbaik buat kami semuanya, dan juga untuk bangsa ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.